Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Bismillah, Assalamualaikum Mas Sony. Terima kasih banyak sudah datang. Terima kasih Mas Hendra juga sama tim di sini. Aku sebenarnya udah lama nyimak obrolan Mas Sony dengan Kang Andu, dengan Bang Dame gitu ya. Jadi guru spiritual itu kan tipologinya kan banyak gitu. Ada yang belajar pure lewat pengetahuan dari guru-guru, lewat buku, terus kemudian ditransformasikan kepada banyak orang. Tapi aku melihat bahwa Mas Sony ini berbeda. Jadi Mas Sony ini benar-benar mengalami gitu ya, mengalami. Jadi menyampaikan apa yang benar-benar dialami, dan itu aku secara pribadi gitu ya, mais banget gitu ya, suka banget gitu, dan berharap suatu saat bisa datang di Ngaji Roso, dan alhamdulillah sore kali ini bisa bertemu. Mungkin kita akan ngobrol pertama karena background-nya Mas Sony ini kan di bidang keuangan, banker gitu kan, lama kerja di sana, yang kemudian kesannya itu kan materialistis banget gitulah ya, duniawi banget gitu Mas Sony. Nah, bagaimana kemudian transformasi kesadaran spiritualitasnya sampai di fase ini tuh gimana Mas, mohon diceritakan. Wah, itu ceritanya lumayan panjang ya, tapi untuk memperpendek ceritanya, jadi saya itu beruntung bahwa diberikan anugerah dari muda itu sudah punya kedudukan dan posisi yang cukup bagus gitu di dunia kerja. Dalam hal ini di dunia, pertama kali itu saya kerja di satu grup otomotif besar tapi di holding gitu. Pertama kali lulus dari Fakultas Ekonomi UI gitu ya. Lalu kemudian waktu itu krisis tahun 97, tapi jadi mencari kerjaan susah gitu. Lalu kemudian saya masuk ke grup otomotif besar ini di holding, ngurusin keuangan, ngurusin restrukturisasi utang yang cukup besar, mungkin terbesar waktu itu gitu ya. Lalu kemudian saya pindah ke perusahaan minyak dari Prancis gitu, mungkin boleh sebut nama nggak sih kayak gitu? Ya, boleh aman sih Mas. Schlumberger gitu ya. Schlumberger di usia 25-an saya udah jadi chief accountant gitu. Lalu saya pindah ke perusahaan sekuritas di dunia investment banking, dan terus di dunia investment banking. Jadi kalau di banking tuh ada commercial banking, ada retail banking, ada wholesale banking, ada treasury. Saya tuh di investment banking, jadi lebih sering berurusan dengan IPO, terus penerbitan obligasi, terus kemudian merger acquisition gitu-gitu. Jadi banking tapi bukan banking yang umum gitu. Ya Mas. Sampai akhirnya saya di usia 28 gitu ya, itu jadi direktur di bank asing gitu. Lalu kemudian mulai tuh di usia-usia itu kayaknya ngerasa bahwa ini hidup gua ini purpose-nya apa gitu. Itu udah nikah Mas? Udah. Saya nikah umur 28. Jadi apa sih dan kalau sampai saya meninggal tuh terus saya kemana gitu. Pertanyaan spiritual kan gitu ya, aku tuh siapa, berasal dari mana, mau kemana gitu. Ke-trigger apa itu sehingga muncul pertanyaan ini? Jadi triggernya itu kok saya merasa setelah ini what next gitu. Karena kok abis hidup itu sudah tercukupi, udah menikah, punya anak, terus kedudukan bagus, terus ngapain lagi gitu. Sampai akhirnya saya bertanya terus ke dalam diri gitu ya, introspeksi gitu ya, sampai kontemplasi gitu ya, sampai akhirnya tapi kok saya menemukan guru-guru yang ada itu nggak ada yang cocok gitu di hati gitu. Jadi saya ngeliat guru tuh sekilas sempat gitu, tapi abis itu kok kayaknya nggak cocok. Lama-lama, oh ternyata memang saya boleh dibilang quote unquote udah udah selesai lah dengan guru-guru yang di luar gitu. Jadi akhirnya
di usia 30-an awal itu saya mulai mencari gitu dari di dalam gitu. Sampai suatu saat misalnya saya suka weekend tuh hari Jumat tuh saya meditasi sendirian, tapi meditasinya nggak pakai pola, pokoknya meditasi aja sendiri gitu. Sampai akhirnya saya suatu saat itu mengalami peristiwa amnesia gitu. Jadi hilang ingatan gitu, kosong gitu ya, lupa nama sendiri gitu. Ya. Ada kejadian di Bandung gitu kan. Terus akhirnya mulai dari situlah saya mengalami proses 40 hari itu. 40 hari. 40 hari. Kalau suka nonton Tiga Fakir tuh, kebetulan saya di Tiga Fakir ada Abu sama Dame, Kang Abu sama Bang Dame itu, saya udah bahas serialnya judulnya Ramadan gitu. Ramadan itu jadi proses siam itu artinya pencerahan gitu. Dan pencerahan itu kok ya 40 hari gitu, template banget gitu. Seperti misalnya kalau di Quran tuh di surat 7 ayat 142 sampai 145, surat 2 ayat 51 gitu. Terus kemudian ada di surat 98 demi malam yang 10. Nabi Muhammad dulu juga 40 hari. Kalau kita bicara di Injil, itu Nabi Isa juga mengalami proses 40 hari gitu. Nah, kok pas kebetulan ya 40 hari juga gitu. Ternyata itu saya alamin, dan setelah itu titik pencerahan spiritual gitu kira-kira. Itu terjadi tahun 2008 waktu itu gitu. Jadi tapi kalau dibilang duniawi banget gitu ya, sebenarnya duniawi dan spiritual itu nggak bisa dipisahin sih. Oke. Nyambung ini jadi satu gitu. Jadi kalau kita bilang hubungan dengan Tuhan sama hubungan dengan sama juga begini gitu. Kehidupan kita dan kehidupan kita secara spiritual tuh harusnya ya, kehidupan spiritual sebenarnya adalah hidup kita sehari-hari gitu. Jadi bukan berarti kalau orang udah berspiritual tuh meninggalkan dunianya. Justru itulah proses spiritual yang sebenarnya adalah dalam hidup sehari-hari. Kalau orang sering memisahkan antara hablum minallah, hablum minannas, padahal hablum minallah, hablum minannas tuh satu. Antara ibadah dan kehidupan, ibadah ya hidup ya ibadah gitu. Jadi setelah saya mendapatkan itu, saya tetap bekerja seperti biasa di bank gitu ya, sampai suatu saat disuruh berhenti gitu di 2019 kemarin gitu ya. Setelah itu saya berhenti dan menapaki fase yang lain dalam hidup saya gitu, kira-kira gitu. Ketika sudah berhenti itu Mas, yang dilakukan Mas Sony tidak mencari guru keluar atau gimana? Guru itu akan kalau kita harus belajar kepada guru yang di luar, kita akan dikasih tahu di hati kita gitu. Hati kita akan diberitahu gitu. Ada kodenya gitu ya? Iya, inilah guru yang saya harus cari gitu misalnya. Jadi ada beberapa guru waktu itu yang ngajarin saya, ada beberapa, mungkin nggak usah sebut nama lah satu-satu ya, tapi cuman guru itu pas banget di hal yang kita butuhkan gitu. Iya, paham. Jadi kalau dibilang, kalau murid sudah siap, guru akan datang. Tapi kalau murid benar-benar siap, guru akan pergi gitu. Oke. Jadi guru itu bukan sesuatu yang kita harus pegang selamanya, karena guru permanen juga gitu ya. Guru itu energi yang come and go gitu. Dan kalau kita memegang terus-menerus guru dan menjadi fanatis, itu artinya menahan aliran Tuhan yang baru gitu. Iya. Jadi ya kita kadang-kadang harus belajar kepada guru di luar, tetapi atas bimbingan yang di dalam. Dan kalau kita belajar sama guru itu jangan 100% diambil gitu. Oke. Jadi harus pakai juga hati nurani gitu untuk melihat gitu. Prinsipnya guru di luar itu hanya tentatif gitu ya Mas Sony ya. Energi. Yang jadi persoalan adalah tidak semua orang terus kemudian bisa mengakses
informasi dari dalam dirinya gitu. Seperti Mas Sony mengatakan, ketika kemudian kita harus belajar kepada guru tertentu, kita akan dapat kode dari dalam diri gitu. Itu sekali lagi tidak semua orang mudah untuk mendapatkan informasi dari dalam dirinya, intuisi atau apapun namanya. Bagaimana kemudian mengaktifkan ini? Sebenarnya terhubung dengan Tuhan itu adalah hal yang seharusnya terjadi gitu. Jadi seharusnya kita itu terus-menerus dapat terhubung dengan Tuhan setiap saat. Karena Tuhan itu selalu berkomunikasi kepada kita, berkata-kata. Al-Qalam itu artinya berkata-kata setiap saat. Kalau di surat di Iqra itu kan, Iqra yang mengajar kamu dengan perantaraan Al-Qalam. Jadi setiap saat itu berkomunikasi. Hanya seperti halnya gelombang radio itu, kita harus ada di frekuensi yang tepat gitu. Jadi kalau Allah misalnya quote-unquote di gelombang FM berapa gitu ya, 102 misalnya gitu. Ya kita harus ada di gelombang itu terus-menerus. Nah ketika kita ada di gelombang itu tuh, kita akan terus-menerus terhubung gitu dengan Tuhan yang ada di frekuensi yang tepat gitu. Nah, ini kalau dieksplorasi lagi, saya bisa cukup panjang sih. Cuman intinya di frekuensi yang pas. Dan frekuensi yang pas tuh yang pasti bukan di pikiran tapi di hati. Karena Tuhan itu berkomunikasi dengan perantaraan hati nurani. Hati nurani adalah utusan Tuhan yang terdekat. Gitu. Jadi kalau kita bicara Rasul atau utusan Allah di surat 49 ayat 7 itu ada di dalam dirimu gitu. Ada di dalam dirimu. Jadi ketahuilah bahwa di dalam dirimu fikum ada Rasulullah, ada utusan Tuhan yang terdekat. Nah, utusan Tuhan terdekat inilah yang dimana Allah, intinya ini adalah antenanya gitu. Receivernya adanya di hati nurani. Jadi banyak orang menggunakan otaknya, nggak mungkin. Jadi harus pakai hati, makanya namanya ngaji roso kan. Ngaji roso adalah harus pakai rasa. Karena kalau pakai pikiran ini di otak, pakai perasaan di hati. Dan kita harus ada di gelombang yang pas. Gelombang yang pas itu kalau di Quran namanya di surat Al-Baqarah 238 itu sholat wusto. Sholat wusto. Dirikanlah sholat dan dirikanlah sholat wusto. Sholat itu artinya terhubung kepada Allah. Sholat wusto itu artinya wasaton, itu artinya di titik yang tengah gitu. Pas gitu. Nah misalnya sebagai contoh ini, di titik tengah tuh misalnya ada masa lalu, ada masa nanti. Titik tengah tuh saat ini gitu. Jadi kalau kita nggak ada di sini dan saat ini, itu kita nggak akan terhubung, nggak ada di gelombang yang pas gitu. Nah, misalnya sebagai contoh lagi, kita mau berhubungan dengan Allah itu selalu dengan keinginan kita gitu. Jadi kalau aku butuh, aku berdoa dengan keinginanku gitu. Keinginan itu bukan di gelombang yang pas gitu. Jadi antara ingin dengan tidak mau itu ada gelombang tengah yang namanya bersedia gitu misalnya. Bersedia itu gelombang tengah gitu, di tengah, di pas gitu, di tengah gitu. Jadi kalau ada di gelombang tengah, di titik tengah dalam segala hal, itu kita akan terus-menerus terhubung dan bisa mengakses gitu. Makna bersedia tadi apa sih Mas Sony? Gini Mas Hendra. Jadi menariknya kan di 3 fakir saya sudah bahas tentang hukum semesta, ada 20 hukum semesta. Sebagai contoh hukum semesta itu ada namanya hukum energi gitu. Dan hukum paradoks gitu. Paradoks itu berlawanan. Jadi keinginan itu adalah sesuatu yang menghalangi kenyataan terjadi gitu. Semakin kita punya keinginan, kenyataan ini nggak terjadi gitu. Karena keinginannya adalah energi gitu, yang harus dilepas, gitu. Nah kalau saya ke Tuhan, mau ini, mau itu, mau ini, mau itu, ya Tuhan berikanlah aku, inilah semua keinginan kita semua, justru itu tidak terjadi gitu. Jadi antara keinginan, kemauan, atau ketidakmauan gitu. Kalau ketidakmauan tuh artinya juga keinginan juga gitu. Nah, jadi di titik tengah itu namanya bersedia gitu. Bersedia tuh artinya
melepaskan semua harapan, keinginan, kemauan, kepentingan, kehendak kita untuk kita lepaskan, kita pasrahkan kepada Tuhan dan membiarkan semua yang Tuhan kehendaki terjadi dan kita bersedia apapun itu menerimanya. Surrender dan percaya penuh pada semesta. Iya. Kurang lebihnya begitu. Surrender dan submission gitu. Sebenarnya ada dua kata bahasa Inggris yang beda. Pertama adalah surrendering. Surrendering adalah memasrahkan segala sesuatu di luar kita. Ini namanya pasrah. Iya. Gitu. Nah, yang kedua adalah menyerahkan diri kita ini. Nah, di 3 fakir itu kita udah bahas tentang aku. Perjalanan menuju kepada Tuhan. Ada 7. Dan terakhir kita membahas mengenai aku 4, aku 3, aku 2, aku 1. Jadi menyerahkan yang aku 2 yaitu roh kita itu terakhir kepada Tuhan. Jadi pasrah dan berserah gitu. Nah, itu kunci sih untuk selalu terhubung di gelombang yang pas itu gitu. Kalau mulai ada keinginan sedikit, kita udah kayak gelombang tuh nggak pas gitu. Jadi harus di titik pas banget gitu. Baru kita akan terhubung gitu. Dan akan dapat mengakses kecerdasan tanpa batas yang sebenarnya bisa diakses oleh setiap roh Tuhan. Dan roh Tuhan itu semua sama sih. Iya. Dalam fase pembelajarannya gimana sih Mas Sony? Antara misalnya kita mencoba untuk senantiasa berada di titik tengah, hadir di sini saat ini, di momen sekarang, sama ketika kemudian ada keinginan atau ada ketidakinginan gitu, kita mencoba untuk bersedia di titik bersedia tadi. Itu lebih susah mana sih Mas Sony? Awalnya yang mana dulu gitu? Awalnya ya itu sebenarnya nggak ada awal nggak ada akhir sih. Kita harus sadar aja bahwa kita tuh pertama kali misalnya gini, harus santai dulu awalnya. Relax. Tumanina kalau bahasa Arab. Oke. Jadi semua tuh di titik santai. Jadi di titik santai itu kita bisa pindah dari tubuh fisik, melepaskan pikiran misalnya. Nah, lalu bisa pindah ke jiwa kita gitu. Di jiwa kita. Nah, itu awalnya gitu. Dari santai baru kita bisa masuk ke fase wusto atau titik di situ. Jadi kalau mau ditanya awalnya, semua awalnya harus relax, harus santai. Salah satu ciri santai itu adalah orangnya bisa tersenyum apa enggak gitu. Jadi kalau orangnya tegang nih, gini gitu ya, tegang gitu nggak akan bisa tuh. Jadi harus tersenyum. Nah, senyum ini membuat hati kita nanti tersenyum lepas gitu. Jadi senyum ini akan membuat hati tersenyum lepas, dan hati nurani, hati adalah kunci hubungan dengan Tuhan. Jadi hatinya harus lepas dulu gitu. Nah, jadi awalnya di fisik harus santai dan senyum. Senyumnya harus manis, hatinya lepas. Nah, dari situ baru kita akan menapaki perjalanan selanjutnya. Senyumnya nggak bisa dibuat-buat gitu ya? Nggak pernah lihat ini nggak mbak-mbak atau mas-mas di toko yang senyum tapi disuruh bosnya gitu. Iya. Lain kan sama senyumnya. Formalitas gitu ya. Itu karena senyum ini kayak membuat hati kita nanti kayak diajak untuk melepas gitu. Gitu. Jadi dari santai, senyum, lalu kemudian nanti baru kita bisa dibawa ke titik tengah itu pelan-pelan. Tapi gimana Mas Sony? Kan kita senyum, kita bahagia itu kan butuh yang namanya trigger gitu ya. Besok buat bayar sekolah anak aja belum ada, hutang banyak. Gimana kita bisa melahirkan sebuah senyum dan kebahagiaan tanpa syarat itu tadi gimana Mas Sony? Nah, banyak orang bilang, kenapa kamu susah tersenyum? Karena aku banyak masalah. Ada masalah ini, itu, gini, ini, itu gitu kan. Sehingga aku susah tersenyum. Padahal sebaliknya loh. Karena dia tidak tersenyum dan hatinya tidak lepas, dia mengundang banyak masalah dalam hidupnya gitu. Jadi yang mana duluan gitu. Yang namanya masalah itu, masalah itu apa sih Mas sebenarnya? Dua kan. Keinginan kita tidak sesuai tidak dengan terjadi, atau yang tidak kita inginkan terjadi cuman dua itu kan. Iya, oke. Jadi masalahnya kan bukan di terjadinya, kejadiannya, tapi ada di keinginannya itu. Dan keinginan itu tadi saya bilang adalah energi yang harus dilepas, yang membuat kenyataan tidak terjadi malah gitu. Jadi
harus melepas. Nah, melepas itu paling penting bukan gimana cara ngelepas. Nggak kan lepas kan adanya di non fisik, adanya di hati, itu di non fisik. Mulainya dari hati. Jadi bagaimana mau melepas supaya kenyataan terjadi kalau keinginan masih menjerat kenyataan itu dan hati kita tidak lepas gitu. Makanya kalau orang tuh tegang, itu dia akan mengundang lagi banyak masalah dalam hidupnya sih. Karena makin banyak keinginannya yang malah keinginannya itu membuat dia semakin tertekan hatinya. Ya kan? Emosi itu energi itu. Nah, kalau kita bicara di 3 fakir ada hukum namanya energi. Ini semua bisa dijelasin pakai energi sih Mas sebenarnya. Energi itu kan harus dilepas dan dipasrahkan. Tapi yang terjadi kita either ditahan, didorong, diekspresikan gitu, diluapkan, atau dialihkan kan gitu. 3 ini kan harusnya dilepaskan, dipasrahkan. Nah, itu kalau kayak gitu maka yang kehendak Tuhan yang sudah diberikan, dianugerahkan berkelimpahan itu akan tidak ada yang menahan lagi gitu, dan terjadi gitu. Pemahaman seperti ini didapat Mas Sony setelah resign dari posisi yang sangat diidealkan dan dicita-citakan banyak anak muda ya, jadi kerja jadi banker seperti itu, atau sebelumnya memang udah ada kesadaran seperti ini? Saya dapat itu waktu saya masih jadi direktur di bank asing tuh Mas. Oh gitu. Iya. Oke. Iya, waktu itu 2008 tuh saya masih direktur di bank asing tuh. Nah, pada saat remaja, pada saat masih kuliah, itu di posisi seperti itu ditarik. Ya, memang sengaja aku pengen nanti akan seperti ini. Kalau sekarang kan ada metode, ada afirmasi segala macem gitu ya. Yang dilakukan Mas Sony sampai ke tangga itu gimana? Jadi sebenarnya kan itu bisa dijelasin pakai hukum frekuensi gitu ya, bahwa segala sesuatu yang dan tabur tuai juga gitu kan. Salah satu hal yang saya dapat di dalam pencerahan saya itu kan saya sebagai Muslim ya, diajarin dari dulu dengan dogma dan doktrin Islam. Salah satu yang saya dapat itu adalah bahwa hidup saya itu yang sekarang bukan hidup yang pertama kali. Jadi ada hidup-hidup yang sebelum-sebelumnya dan saya kemudian dibawa lagi ke hidup-hidup sebelumnya gitu. Ternyata memang itu adalah hidup kita yang sekarang itu bukan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan apa yang kita tanam di hidup-hidup sebelumnya gitu. Jadi kalau ada orang dapat hasil panen ya karena dia menanam, bukan kebetulan gitu. Nah, menanam itu bukan berarti bahwa karena dia menanam maka dia mendapatkan, bukan begitu. Tetapi dia melepaskan semua hambatan, rintangan, halangan yang menahan anugerah Tuhan yang berlimpah itu dilepas gitu, sehingga itu terjadi gitu. Nah, jadi bukan berarti yang ini dikasih yang sana enggak gitu, tetapi yang ini masih nahan, yang sana udah dilepas gitu, sehingga yang terbaik itu bisa terjadi gitu. Jadi Tuhan itu maha pengasih Mas. Maha pengasih itu bukan kita minta baru dikasih, bukan. Sudah dikasih berkelimpahan seutuhnya segala-galanya saat ini, tapi kitanya masih banyak yang nahan gitu. Itu dalam hal karir, rezeki, apapun itu, ya begitu gitu. Banyak yang menahan gitu. Nah, kita makin berdoa kepada Tuhan, makin banyak yang menahan gitu. Karena keinginan-keinginan itu gitu. Jadi, tapi setelah saya lihat-lihat Mas ya, dari hidup-hidup sebelumnya itu, hidup yang kita anggap sukses duniawi itu belum tentu hidup yang bahagia loh. Oke. Jadi anak muda itu harus merubah persepsi mindsetnya sih, bahwa hidup itu, kesuksesan hidup itu harus didefinisi ulang lagi gitu. Ya, redefinisi lagi gitu. Apa sih gitu loh? Apakah jabatan yang
gitu atau materi. Meskipun itu semua kayak materi itu, Tuhan tuh nggak pengen hidup kita susah gitu. Tuhan tuh pasti pengen hidup kita sukses, berkelimpahan gitu. Bukan berarti berlebih-lebihan, tapi berkecukupan gitu. Kira-kira gitu. Artinya ketika kemudian kita itu bisa selalu berada pada kondisi di titik netral, ya, di titik tengah gitu ya, dan kita juga sadar bahwa kita sebenarnya adalah lautan dari keberlimpahan itu sendiri, dan ketika frekuensi itu kita pelihara gitu ya, selama 24 jam kalau bisa gitu ya, ya semuanya akan indah, semuanya akan bahagia, nggak ada jengkel dan lain sebagainya gitu kira-kira Mas. Kata-kata dipelihara dan dijaga itu tuh agak kurang tepat itu. Oke, terus? Kita tuh apa adanya begitu gitu. Oh, memang sudah seadanya begitu? Iya. Oke. Jadi ini bukan tujuan. Iya, Jadi iya, kalau aku bilang tujuan hidup adalah begini, enggak. Itu apa yang seharusnya kamu alami gitu. Iya. Jadi nggak perlu dijaga, nggak perlu dipelihara. Nggak butuh effort sebenarnya untuk itu? Nggak perlu effort, Okay. apapun. Tetapi yang diperlukan adalah sadar. Begitu kita melepas semua energi yang masih melekat ke dalam diri kita, yang judulnya jelek, misalnya kemarahan, Iya. kesedihan, kebencian, dendam, keserakahan, iri, dengki, lalu keinginan, semua kita lepas, semua lepas dari dalam. Lalu yang kedua, yang judulnya bagus, misalnya memori-memori indah, hubungan dengan suami, istri, keluarga, apapun dilepas. Atau yang misalnya ilmu yang udah kita dapat, dogma-dogma itu harus dilepas loh Mas. Jadi jangan ditahan gitu. Lalu misalnya materi, energi dalam bentuk materi, itu harus dilepas loh. Kalau orang pelit pasti nggak dapat petunjuk loh dari Tuhan, karena dia sedang menahan energi gitu. Harus dilepas semua gitu. Nah, bagaimana melepasnya? Apa yang masih ditahan? Berapa banyak harus dilepas? Bagian mana yang harus dilepas? Mana yang masih menahan sekarang? Misalnya rezeki nggak ngalir, itu Tuhan yang tahu sih. Kita tuh nggak tahu apa-apa loh. Makanya di dalam meditasi itu atau doa itu sebenarnya dibimbing untuk menunjuki dan bagian mana yang harus dilepas itu loh, dan bagaimana melepasnya sampai seutuhnya, setuntasnya itu meditasi yang saya pahamin gitu sih. Jadi kesadaran dialirkan ke saya gitu. Meditasi itu bukan untuk mendapatkan petunjuk apa, bukan, justru banyak melepas gitu. Nah begitu itu dilepas, yang seharusnya kita alamin itu terjadi gitu. Oh, artinya dalam segala hal. Cara otomatis untuk melepas semuanya itu, even itu positif atau negatif, ya salah satu cara lewat meditasi. Saya nggak nemuin cara lain sih. Karena itu bukan fisik doang tuh ya, non fisik. Petunjuk Tuhan itu kan lewat hati. Jadi hati itu harus benar-benar dipasrahkan juga gitu. Untuk bisa ditunjuki gitu. Utusan Tuhan ini dihidupkan gitu supaya bisa menunjuki kita gitu. Oke, keren banget Mas Sony. Cuman gini, berbicara mengenai pengalaman spiritual masing-masing orang itu kan tentunya sangat personal Mas Sony. Nah, bisakah kita membedakan bahwa pengalaman itu memang benar-benar pure dari Allah, dari Tuhan gitu, atau sebenarnya itu hanya halusinasi? Mohon maaf, banyak sekali orang bercerita tentang pengalaman spiritual, tapi tidak masuk akal, dan justru kemudian arahnya mesti negatif dan seterusnya. Itu gimana membedakan itu? Nah makanya saya suka bikin terminologi aku 4, 3, 2, 1 Mas. Ya. Jadi gini sih, mungkin aku ceritain singkat aja. Tuhan itu tak terbatas. Tidak ada sesuatu di luar Dia. Berarti segala sesuatu adalah di dalam Tuhan. Kalau di dalam Tuhan, maka sebenarnya kita pun ada di dalam Tuhan. Ya. Kita nggak bisa keluar dari Tuhan. Menjauh dari Tuhan tuh loh gimana caranya gitu. Iya. Sehingga
karena dia tidak terbatas. Yang kedua, Tuhan itu maha meliputi. Sehingga ketika saya mengatakan bahwa Tuhan itu sebuah nama, misalnya Tuhan atau Allah gitu. Nama adalah kata yang membatasi yang sesungguhnya gitu. Gitu ya. Jadi ketika saya menamai Tuhan, di benak saya langsung jadi sosok gitu. Ya kan? Ya kita kan telah diajarin bahwa Tuhan itu sosok. Padahal di 4:2:11 bilang Laisa kamilihi sayun. Tuhan itu al-muhit, yaitu tidak maha meliputi gitu. Tidak serupa dengan apapun. Nah, jadi makanya saya suka sebut ya di 3 fakir tuh Tuhan tuh aku gitu. Tapi bukan aku yang ini gitu. Aku yang badan fisik namanya aku 4 itu adalah badan fisik. Yang pusat kesadaran namanya otak, menghasilkan pikiran. Itu harus pindah dulu ke aku 3 yaitu jiwa. Disebut separate self atau sering disebut sebagai hawa. Atau disebut juga sebagai atman kalau di dalam bahasa tertentu gitu ya. Itu isinya pikiran, perasaan, emosi, persepsi kita gitu ya. Nah, ini nanti harus pindah lagi ke aku 2 yaitu melepas semua flavor atau rasa yang ada di aku 3 itu. Dengan cara saya suka menyebutnya 4D gitu ya. Distance, mengambil jarak. Disassociate, melepaskan semua asosiasi yang bukan aku gitu, bukan kita, bukan aku gitu. Aku 2 dalam hal ini. Lalu kemudian yang ketiga adalah disconnect, memutuskan semua asosiasi itu lewat meditasi nih. Yang keempat adalah detach. Jadi masih melekat-melekat tuh dilepas dulu. Sampai benar-benar kita menemukan diri kita yang sebenar-benarnya, yang tanpa apapun. Nah, nanti ada step berikutnya. Nah, lagi, tapi sampai di sini aja nih akan terjadi namanya disclose gitu. Disclose itu kalau bahasa Inggrisnya revelation, pengungkapan gitu. Pengungkapan kecerdasan, kesadaran Tuhan mulai mengalir gitu. Jadi kalau udah di level aku 2 itu, kecerdasan, kesadaran Tuhan tuh mengalir langsung dari Tuhan, bukan lewat siapapun gitu. Ya. Nah, nanti step berikutnya adalah dissolve, yaitu meleburkan aku 2 untuk pulang kembali ke aku 1. Tapi ini semua 3, 4, 2 lebur, udah pulang. Nah, kalau kita ada di aku 3 atau aku 4, lewat pikiran, halusinasi, ya kan halusinasi itu adanya di aku 3 gitu. Jadi Tuhan itu masih Tuhan menurut pikiran di jiwa kita gitu, atau di otak kita malah gitu. Oke. Nah, itu pasti ada hal-hal yang nggak murni gitu, nggak murni. Tuhannya dihina marah gitu. Itu masih Tuhan itu masih dalam bentuk emosi gitu di aku 3 kita gitu. Nah, kalau mau bener-bener yang pure, kita tuh harus meditasi melepas dulu si aku 3, aku 4 gitu. Melepaskan pikiran, melepaskan semua perasaan, emosi, persepsi, imajinasi, apapun, energi intinya yang melekat dari dalam diri kita tuh, kita ke aku 2, dan di aku 2 itulah petunjuk Tuhan mengalir apa adanya, namanya hakikat ya, hakikat. Jadi hakikat itu apa adanya gitu, tanpa ada intervensi dari jiwa dan pikiran kita gitu. Keren. Nah, ini Mas Sony, aku tadi lupa ya. Orang itu kan mau aware itu kalau dia pelit itu kan susah karena dia masih attached gitu kan. Nah, Mas Sony, latihannya apa yang dipraktikkan Mas Sony gitu ya supaya kemudian kita tidak melekat sama apa yang kita miliki, uang, harta gitu ya. Dan seberapa besar kemudian dampak perubahan saat kemudian kita udah nggak melekat, hidup dengan banyak memberi, memikirkan nasibnya orang lain gitu. Mas Sony gimana? Kita perlu sadar dulu Mas bahwa kita tuh berasal dari roh yang satu gitu. Roh yang satu tuh artinya kalau di Quran surat 4 ayat 1 gitu, nafs al-wahidah. Jadi kita tuh kita yang satu. Jadi artinya
kalau Tuhan kasih rezeki ke saya, itu bukan buat saya aja. Di hartamu ada hak orang lain gitu. Yang kalau coba nanti nonton 3 Fakir juga tuh ada episode tentang riba. Oke. Kalau kita makan harta orang lain yang Tuhan titipkan kepada kita, itu kita namanya makan riba, Mas. Makan riba. Makan riba itu bukan bunga, Iya, tapi iya. adalah harta yang Tuhan titipkan, Nah, yang kita Tidak makan kita. bersama dengan harta kita gitu. Ya. Nah, yang kedua adalah ini energi, Mas. Jadi semua ini energi. Jadi harta, materi itu energi yang memadat. Jadi materi yang Tuhan titipin kita. Energi itu kalau ada di kita harus dilepas. Dipasrahkan, dilepas. Bukan berarti semuanya dilepas, dapat 100% dilepas. Enggak gitu. Tuhan yang tahu nih, berapa sih kira-kira dosis yang tepat gitu Iya. buat kamu. Nggak ada formula yang sama buat setiap orang. Misalnya, ada orang yang kalau di 25-67 tuh di pertengahan gitu. Yang pas, yang tadi titik saya bilang titik wusto itu. Jadi nggak terlalu berlebihan, tapi juga nggak terlalu pelit gitu. Oke. Dan relatif loh. Jadi kita nggak bisa bilang, wah, dan nggak boleh judging orang lain ya, kamu Iya. pelit apa enggak. Tiap orang punya takaran dan petunjuk yang berbeda-beda gitu. Nah, jadi yang kalau bicara pengalaman itu, aku tuh pernah, Mas, suatu hari itu aku meditasi Jumat malam gitu ya. Hidup ini aku mesti ngapain Tuhan gitu. Dari jam 7 malam sampai jam 4 pagi nggak ada jawabannya gitu. Akhirnya saya tidur. Waktu tidur tuh dibacain surat Al-Maun gitu. Berkali-kali, kamu harus bantuin orang miskin gitu. Lebih ini daripada kamu gitu. Lalu saya bilang, oh oke, aku bersedia. Nah, bersedia tuh di titik tengah. Tapi aku nggak mau nentuin berapanya. Jadi aku bersedia, aku nggak mau tentuin berapanya. Aku mau nanya ke Tuhan, berapa sih yang pas buat saya gitu. Lalu suatu hari itu dikasih petunjuk bahwa setiap hari saya harus memberi makan 60 orang gitu. Dalam bentuk nasi bungkus atau makanan gitu ya. Nah, lalu saya tanya juga ke Tuhan gitu. Ya Allah, aku kan nggak hidup sendiri. Aku punya istri. Oke. Kalau dia nggak setuju gimana? Dia harus bantu anak-anakku juga. Ya udah. Aku meditasi. Nah, di 3 Fakir tuh kita ada tentang hukum relationship. Jadi segitiga namanya, segitiga sama kaki, nanti kalau mau ditonton silahkan. Ya. Itu bertanya kepada Allah untuk jawabannya dititipin ke orang lain gitu. Meditasinya gitu. Jadi nanti terus kemudian saya tanya istri saya tuh, aku kok disuruh sedekah gitu ya, ngasih makan gitu. Kira-kira berapa orang yang aku kasih makan? Nah, lalu kemudian istri saya tuh ulang tahun gitu, lalu dia bilang, yuk ulang tahun kali ini kita nggak usah ngerayain apa-apa, kita ngasih makan orang miskin aja. Iya. Lalu saya tanya berapa jumlahnya, 60 gitu. Jadi 60. Jadi dia petunjuk 60, istri saya bilang 60, dan ada ayat Qur'annya bilang 60, 58 ayat 4. Jadi mulai dari hari itu saya setiap hari memberi Setiap makan. hari? Iya, Sampai sekarang. sampai hari ini. Dari tahun 2009. Saya pernah juga punya warung ikhlas tuh, yang masuk Iya. candy juga. Aku pernah Iya. tahu tuh ya. Warung ikhlas gimana konsepnya, Mas? Ini menarik supaya bisa menggerakkan teman-teman termasuk saya gitu. Jadi warung ikhlas itu intinya adalah ada mobil, lalu kita masak, lalu ada tempat dapurnya, dapur ikhlas gitu ya, sebesar Rp2.000 satu bungkus. Nah, dengan 2.000 itu, kenapa nggak dibagiin gratis waktu itu ya? Karena aku pengen orang-orang yang duafa itu juga memberi gitu. Nah, konsepnya kan sekarang kita ngasih ke orang duafa itu gratis. Iya. Sehingga dia nggak diajak berbuat baik gitu loh. Betul. Nah, ini semua energi, Mas. Maaf banget. Orang bisa jadi miskin itu karena energinya rendah loh, Mas. Karena dia nggak pernah memberi.
Nah, kalau orang yang nggak pernah memberi, setiap hari kita beri terus kapan dia memberinya gitu? Iya, Mas Sony. Kapan dia kita mengangkat dia dari neraka, quote unquote, ke penderitaan ini gitu? Nah, jadi dia membayar 2.000 dengan membeli makanan itu, dan karena dia membeli, kita memperlakukan dia sebagai pelanggan gitu. Nah, jadi kita servis dengan baik pelanggan, dia memberi, dia menggaji karyawan kita gitu, si orang-orang ini. Nah, lalu kita open untuk kalau ada donatur yang mau ikut gitu misalnya. Jadi terjadilah transaksi sosial mengalir ini. Si orang du'afanya ikut memberi. Ya. Lalu orang yang ininya yang berkecukupan juga memberi gitu. Lalu ada karyawannya. Nah, karena ini terjadi maka jadi sosial bisnis gitu. Jadi bukan semacam kegiatan sosial, tapi bisnis sosial yang kesinambungan gitu kira-kira. Gitu. Itu tuh yang setiap hari ngasih nasi bungkus ke 60 orang, itu orangnya itu aja atau beda-beda, Mas Sony? Beda-beda. Beda-beda. Ya, kalau yang intinya lihat kemudahannya aja. Oke. Dan kalau di 436 tuh yang penting orang-orang terdekat sih. Orang-orang terdekat, ya. Termasuk tetangga dan keluarga. Ya, jadi jangan cari yang jauh-jauh lah. Sip. Cari yang paling dekat. Gitu. Terus kadang, sorry itu saya bahwa pada saat kita, karena level makom orang itu kan beda-beda. Ada yang memberinya memang benar-benar pure, tulus gitu ya. Ada yang motivasinya karena aku memberi supaya kemudian bisa mendapatkan lebih banyak. Ya. Tapi meskipun dengan pilihan yang kedua ini, juga banyak yang terbukti loh. Meskipun dia tujuannya memberi itu pengen kaya, ya jadi beneran gitu. Nah, bagaimana pandangan sosok Mas Sony terkait dengan ini? Jadi gini, memberi itu adalah menyebarkan kasih. Oke. Jadi yang Tuhan lihat, sistem semesta ini lihat, itu adalah kasih gitu. Kasih, bukan materinya gitu. Nah, jadi segala hal yang kecil, sederhana, tapi didasari oleh kasih, itu jauh lebih bernilai dibandingkan hal yang kelihatannya besar tapi nggak ada unsur kasih. Tetapi hukum semesta mengatakan, hukum tabur tuai bilang tuh gini, kalau kamu memberi maka kamu akan dibalas dengan jumlah yang berlipat ganda. Kalau kamu berbuat baik, sedekah misalnya, kamu akan dilipat gandakan. Tapi kalau kamu berbuat buruk, kamu akan dibalas setimpal gitu. Iya. Kenapa begitu? Ini berbuat buruk dibalas setimpal, yang berbuat baik dilipat gandakan. Karena ada setitik kasih di dalam perbuatan baik apapun. Oke. Jadi kasihnya itu gitu. Nah, kalau orang memberi itu karena ingin mendapatkan, maka kasihnya kecil kan. Tapi tetap ada setitik kasihnya. Oke. Kecuali kalau memberi, lalu orangnya kayak di surat Al-Baqarah 262 tuh, memberi menyakiti perasaan penerima, itu nggak ada kasihnya. Makanya itu seperti sia-sia gitu. Iya. Atau misalnya perbuatan baik orang yang disebut musyrik gitu. Musyrik itu bukan orang beda agama, Mas, tapi orang yang lagi berpaling dari kasih sayang Allah gitu. Apapun agamanya tuh musyrik. Apapun agamanya. Iya, jadi kalau dia memberi menyakiti perasaan orang, itu nggak ada kasih. Tapi meskipun itu seorang cucu Nabi gitu ya. Iya. Ya kita juga cucu Nabi kan. Oh iya, cucu Nabi. Nabi Adam. Nah, jadi bukan apa yang kita lakukan, Mas, tapi sikap hati waktu melakukannya. Oke. Sikap hati. Iya. Underline-nya gitu. Sikap hati pada saat kita melakukan itu gimana gitu. Iya. Keren banget. Aduh, keren, sumpah keren Mas Sony. Kalau menurut Mas Sony sendiri gitu, apa arti sebuah kesadaran gitu ya? Apakah itu yang disebut dengan roh yang kutiupkan jadi oleh Sang Pencipta, oleh Allah di dalam Al-Quran gitu? Kita tuh punya kesadaran yang berlapis-lapis sih. Oke. Jadi
kalau disebut pergunakanlah akalmu gitu ya. Akal tuh sering ditafsirkan sebagai pikiran yang ada di otak gitu. Padahal akal tuh artinya pusat kesadaran. Di aku 4 atau tubuh fisik kita, pusat kesadaran namanya otak, pikiran. Otak ini terbatas. Ada waktu kita lahir dan akan tidak ada waktu kita mati. Jadi sementara gitu. Itu pusat kesadarannya. Lalu kalau kita bicara naik dari aku 4 ke aku 3, yaitu jiwa kita juga punya kesadaran. Dalam bentuk misalnya pikiran lagi, pikiran dalam jiwa itu beda sama pikiran yang tubuh ya. Perasaan, emosi, imajinasi, persepsi, memori, itu juga namanya kesadaran gitu. Nah, kesadaran ini adalah kesadaran-kesadaran yang Tuhan anugerahkan kepada kita, tetapi seringkali kita menggunakannya dengan salah sehingga malah menimbulkan penderitaan. Sehingga yang disebut neraka itu, Mas, itu adanya di aku 3 atau aku 4 gitu. Iya. Atau surga, itu bukan tempat ya. Bukan tempat ya. Neraka dan surga itu bukan tempat, tapi adalah kita menggunakan kesadaran atau kecerdasan yang tidak seharusnya. Dan memang nanti saya juga udah bahas tuh di 3 fakir tentang jin, malaikat, setan, iblis tuh ya, itu juga nanti bisa didengerin. Nah, lalu kalau kita naik ke aku 2 ini juga punya kesadaran, kecerdasan. Jadi roh itu punya kecerdasan namanya hati, nurani. Nurani itu, nur tuh cahaya Tuhan lah. Jadi itu juga kesadaran atau kecerdasan. Nah, ini sifatnya lebih murni. Kalau disebut orang dialirin kayak petunjuk langsung itu karena dia bisa mengakses kecerdasan, kesadaran yang ada di aku 2 ini, yaitu di roh gitu. Itu juga kesadaran. Nah, kalau kita bisa lebur ke Tuhan, yaitu aku 1, itu juga nanti ada kesadaran lagi gitu. Kesadaran sebagai manusia tapi sudah menjadi khalifah Tuhan gitu. Jadi yang dipergunakan udah bukan kesadaran roh kita lagi, hati nurani, tapi udah kesadaran Tuhan gitu, udah lebur ke dalam Tuhan gitu. Iya. Maka disebutnya jadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Misalnya kalau berdoa itu udah nggak doain diri sendiri, keluarga, bangsa, apa tuh udah doanya udah seluruh alam semesta. Jadi dengan kesadaran yang ada, maka sikapnya pun berbeda gitu. Jadi tergantung kita mau pakai kesadaran yang mana, karena itu berlapis-lapis gitu. Oke, Mas. Gitu. Wah, keren. Dan kayak di 2435 itu nur ala nur gitu. Cahaya Di atas saya. di atas cahaya. Itu artinya cahaya tuh artinya kesadaran, Mas. Jadi roh. Jadi saya suka bilang roh itu punya fondasi 4. Roh, cahaya, kesadaran, untuk kecerdasan, dan energi. Ini sebenarnya kalau kita tahu 4 ini nih, kita bisa menjelaskan banyak hal gitu. Ya, oke. Mas, aku takut kelupaan nanti ya. Pada saat aku sedang ngobrol sama Mas Sony seperti ini gitu ya, terus kemudian pikiran perasaanku tercurah penuh ya di sini saat ini, itu sudah bisa disebut sebagai meditasi belum, Mas? Ya. Meditasi itu beda dengan meditatif ya. Oke. Kalau kita sambil bekerja begini, kalau saya suka menyebutnya meditatif adalah hidup yang terus-menerus dikuasai oleh kesadaran, kecerdasan yang dialirkan langsung. Jadi waktu Mas Hendra bertanya ini, Mas Hendra bertanya itu dari mana pertanyaannya gitu? Dari aliran Tuhan langsung, atau dari pikiran sendiri gitu? Atau dari keinginan Mas Hendra untuk bertanya gitu? Iya. Nah, jadi kalau Mas Hendra sudah di sini dan saat ini, semua pertanyaan Mas Hendra ini merupakan aliran, maka saya yang juga sedang terhubung sama Tuhan, saya juga sedang dialiri jawaban gitu, yang kita berdua sama-sama butuhkan, tapi bukan yang kita inginkan gitu.
kesadaran ini lagi kita perlu banget nih sekarang. Mas Hendra dikasih petunjuk aliran untuk bertanya, saya dikasih aliran petunjuk untuk menjawab gitu. Nah, itulah meditasi yang sesungguhnya, di mana kita berdua sama-sama terhubung gitu. Gitu. Jadi itu tadi Mas Hendra di sini saat ini ada di level aku berapa dan dialiri oleh kesadaran yang dari mana gitu. Gitu sih. Nah, kita bisa membedakan sih, Mas. Pertanyaan ini dari pikirannya atau jawaban dia ini dari apa yang dia baca, apa yang dia pikirkan, atau benar-benar dari aliran gitu. Betul. Itu powernya beda sih. Energinya beda sih. Seneng banget sumpah. Terus gini ya, mungkin teman-teman di rumah akan banyak yang bertanya, bagaimana cara meditasinya supaya kesadaran kita itu makin hari makin lama makin meningkat, kita makin terhubung dengan diri kita yang sejati, sehingga aliran-aliran jawaban yang kita butuhkan itu kita dapat dengan mudah gitu. Karena udah banyak yang niru juga, aku tolong dong ya Allah, nanti malam pengen dapat petunjuk ini gimana, tak lakukan apa enggak, itu nggak dapat juga gitu. Karena ada apa? Ingin. Iya. Berarti nggak di titik tengah itu. Nggak di titik tengah, nggak di usto tadi Usto, ya. Jadi kita harus tahu dulu, pertama, meditasi itu bukan tentang mendapatkan. Kalau mendapatkan itu kita nggak beriman bahwa Tuhan itu Maha Pengasih. Iya dong. Nggak minta aja dikasih karena maha gitu ya. Wah, kalau kita baru minta baru dikasih, Tuhan tuh nggak Maha Pengasih loh. Betul nggak? Kalau kita sadar Tuhan Maha Pengasih, sebenarnya pertanyaan pertama adalah, apakah apa yang kita minta sudah dikasih? Kedua pertanyaannya, apakah yang Tuhan akan memberi yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan? Betul. Pertanyaan ketiga adalah, yang lebih tahu kebutuhan kita siapa gitu. Nah, pertanyaan lagi adalah, apakah sudah diberikan sesuai apa yang kita minta, apa sudah diberikan berkelimpahan gitu. Lalu pertanyaan berikutnya lagi, kapan itu sudah diberikan secara berkelimpahan gitu. Apakah setelah kita minta atau sebelumnya gitu. Lalu pertanyaan berikutnya lagi, lalu kalau sudah diberikan berkelimpahan saat ini itu, kenapa belum diterima gitu. Pertanyaan berikutnya lagi, siapa yang menahan? Apakah Tuhan menahan berkelimpahan itu untuk dianugerahkan, atau kita yang sedang menahan gitu. Nah, pertanyaan berikutnya lagi, kalau kita yang menahan, menahannya di mana gitu? Kita nggak tahu. Nah, jadi digabung, dirangkum semua, berarti meditasi adalah melepaskan apa-apa yang masih menahan, menghalangi, merintangi, menghambat apa-apa yang sudah Tuhan anugerahkan itu, dengan melepaskan semua keinginan, harapan, kepentingan, energi apapun yang menahan, sehingga apa-apa yang sudah Tuhan anugerahkan itu diterima sesuai kehendaknya gitu. Gitu sih. Jadi arahnya gitu. Penerimaan ya poinnya Mas Sony ya. Iya. Penerimaan, terus kemudian selalu berada di titik tengah saat kemudian ada keinginan yang menggebu-gebu gitu ya. Berarti teori-teori afirmasi sebenarnya rumpuh dong. Runtuh ya. Oke. Keinginan itu akan terus gini loh Mas. Keinginan itu kan ada di aku 4, aku 3. Iya. Ada nggak selalu keinginan dalam diri kita? Ada. Tapi begitu masuk, kita tahu ini energi. Energi itu come and go kan. Begitu datang ada keinginan, kita harus sadar bahwa ini energi yang harus dilepas gitu. Nah, kalau nggak dilepas, kenyataan itu nggak terjadi. Jadi keinginan jangan dimusuhin loh. Tapi
diterima, Disadari aja. disadari, dan dilepas. Oke, dan dilepas. Dan kalau belum lepas, dipasrahkan. Cara teknik lepasnya gimana, Mas Sony? Mau cara gampang apa cara mudah? Mudah. Gampang dan mudah. Nggak ada cara susah soalnya. Tapi hati-hati loh. Oke. Something's too easy, your brain doesn't like it. Oke. Sesuatu yang mudah itu Kadang tidak ini kamu ya. otakmu nggak suka. Nggak suka kita ya. Pikiranmu nggak suka. Kamu nyarinya pasti yang susah-susah. Mas Hendra kalau punya anak 5, ada yang umurnya 20 sama umurnya 1 tahun. Di kamar mandi, sikat giginya ditaruh di paling bawah atau di atas? Di atas. Kalau di atas anak yang umur setahun nggak bisa Oh ngambil iya loh. iya. Di paling bawah apa di atas? Bawah. Nah, jadi Tuhan kalau mau kasih cara untuk berhubung dengan Dia, itu cara yang paling gampang atau yang susah gitu? Gampang. Bukan gampang, terlalu mudah gitu. Terlalu mudah. Apa sih cara paling mudah untuk melepas itu? Hah? Meditasi itu? Sip. Aduh, aku wawancara banyak orang, iya kan? Dan sebenarnya sesimpel ini deh. Cuman aku baru konfirmasinya baru hari ini. Pernah nggak lihat orang emosi? Ya Allah, sumpah keren. Tarik napas dulu, lepasin semua emosinya gitu. Lagi emosi. Aduh deh, keren. Cool Mas Ani. Aku sesimpel itu selama ini. Ibadah yang paling penting dalam hidup kita apa? Menyadari Napas. nafas. Napas itu ibadah paling penting. Karena paling penting ditaruhnya di bagian yang paling mudah. Dan kamu nggak mungkin nggak bisa napas aja. Ya. Semua orang pasti bisa nggak? Semua orang pasti bisa. Tetapi sedikit orang yang waktu napas dia melepas semuanya. Lepasin semuanya gitu. Energi di dalam diri kita lepas. Berapa kali kita bernapas setiap hari? Setiap saat kita bisa meditasi. Kalau kita bernapas, itu waktu membuang napasnya melepas semuanya gitu. Bukan cuman oksigen CO2 gitu. Karena ini semua, jadi roh kita itu diperangkap sama Tuhan quote unquote di tubuh yang selalu bernapas, supaya bisa melepas semua yang ada di badan, pikiran, di jiwa, di roh, melepas semua energinya gitu. Dan jangan lupa kita hidup di bumi loh. Hidup di bumi itu, Mas Hendra kalau dihidupkannya di bulan itu melayang-layang loh Mas. Iya. Kenapa Mas Hendra dihidupkan di bumi? Karena bumi itu menarik semua aspek, bukan cuma berat tubuh loh. Di dalam diri kita itu ke inti bumi gitu. Dan dibakar di situ. Jadi yang udah kita keluarin itu, dan teknik kalau disebut grounding itu ya, itu ditarik sama tuh bumi yang segede gini dan dibakar gitu, dibersihkan, disucikan. Aku tuh bahagia banget Mas Sony karena kan banyak ya orang teori melepaskan dan lain sebagainya gitu. Dan aku dalam kehidupan sehari-hari, apa susahnya nih ngelepas seperti kita ngelepas nafas gitu kan. Nah mungkin ini jawaban ya, karena cari konfirmasi ini nggak gampang juga. Aku tuh kapan hari kan habis dari Jakarta kan, jarak 2 hari terus kita kontak-kontak sama Bu Vida, namanya Saskia itu. Udah deh, pokoknya kalau Mas Sony mau Bu, misalnya 2 hari lagi aku ke Jakarta lagi, sampai sebegitunya gitu, karena pengen ketemu Mas Sony gitu. Oh, top lah Mas Sony, istimewa. Teman-teman jangan lupa ya, tonton 3 Fakir terus ya. Kang Abu, Mas Sony, ada Bang Dame. Bang Dame di Jepang kayaknya. Pujiannya Mas Hendra ini menyenangkan hati saya nggak? Positif nggak? Buat saya nih. Nggak tahu. Ya kan, tapi begitu saya tahu ini energi masuk, harus saya lepas nggak? Oh iya, harus dilepas gitu ya Mas ya. Oke Mas, ilmu lagi tuh Mas. Jangan diklaim loh. Jangan yang buruk tok yang dilepas gitu ya. Enggak. Enggak. Ini pujian ini harus secepatnya saya lepas. Kalau enggak ini menghalangi saya loh Mas.
gitu. Dan saya nggak boleh klaim, oh itu saya. Iya. Oh ini yang lagi ngomong nih Sony, nggak bisa. Itu claiming. Claiming itu nahan. Lepas. Itu Harus bukan saya. hati-hati itu ya Mas ya. Lepas. Gitu. Oke. Terus Mas Sony, ini ada pertanyaan, aku paling cuma 2-3 pertanyaan lagi ya. Apa sih yang melatar belakangi nasib manusia itu kok apa ya? Kayak berbeda-beda gitu ya. Apakah kemudian yang kaya selalu berarti dia punya past life yang baik, yang miskin atau yang cacat memiliki past life yang buruk gitu? Dalam resolusi pandangnya Mas Sony gimana tuh? Jadi past life itu atau disebut karma atau energi-energi yang mengikuti kita terus itu yang buruk dan yang baik lah ya. Itu mempengaruhi banyak hal dalam hidup ini. Spiritualitas kita dipengaruhi oleh itu, hubungan, keluarga, lalu kemudian juga masalah kesejahteraan. Karena Allah itu kan menghendaki kita hidup tuh sejahtera. Iya. Tapi kitalah yang membuat kita hidup, kita menderita, melarat, sengsara gitu ya. Kita tuh gitu. Jadi itu semua ada hubungannya gitu Mas. Dengan apa-apa yang kita tanam. Jadi disebut neraka itu ada neraka fisik dan non fisik, dunia akhirat gitu ya. Dan Tuhan nggak mau kita ada di neraka ini. Neraka itu bukan tempat ya, tapi suatu kondisi gitu. Salah satu neraka di dalam kehidupan duniawi ini adalah kekurangan, kemelaratan, penderitaan gitu. Nah itu semua bukan yang nggak ada sebabnya. Dan bukan Tuhan yang memberikan itu, tapi akibat perbuatan kita di masa lalu. Iya. Jadi ada orang kok lahir di istana Buckingham gitu. Satu lagi ada orang lahir di kolong jembatan. Terus yang katanya, kata dogma nih, yang di kolong jembatan itu diuji dengan kemelaratan, sementara yang di istana Buckingham diuji dengan kesejahteraan, Keberlimpahan. ya kalau disuruh milih yang mana gitu. Tuhan nggak adil dong. Iya. Nah tapi itu ada hubungan dengan hidup-hidup sebelumnya gitu. Hidup-hidup sebelumnya. Jadi Tuhan selalu memberikan kesejahteraan, tetapi kitalah yang membuat hidup kita itu ada di energi rendah. Nah masalahnya adalah ketika ada orang di energi rendah atau mengalami kemelarat, itu kan ada di neraka namanya. Jadi kalau mau lihat neraka mah nggak usah jauh-jauh gitu. Iya. Dia menyangka bahwa karena saya sudah melarat, maka saya tidak harus memberi gitu. Nah gitu. Jadi karena saya sudah menderita, maka saya nggak usah berbuat baik. Saya itu wayahnya menerima gitu. Saya udah selayaknya dikasih terus. Dikasih gitu ya. terus, menerima pemberian, menerima sedekah, menerima apa, nerima aja. Dia nggak pernah memberi gitu. Meskipun sebenarnya kalau dia harus memberi, nggak usah banyak-banyak kan sesuai tadi saya bilang sesuai dengan bimbingan Tuhan. Gitu. Nah, makanya di surat 65 ayat 7 itu dibilang kalau kamu berkesempitan, bersedekahlah gitu loh. Iya. Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Oke. Maka di 3133 bersedekah dalam kondisi lapang dan sempit gitu. Maaf. Lapang dan sempit. Jadi ketika kita sempit kita bersedekah gitu. Lapang dan sempit. Ya, karena kalau ada orang sempit dia udah sempit, energinya nggak dilepas gitu. Jadi dia ada di dalam neraka abadi gitu. Kholidina fiha abada tuh artinya dia selalu setiap hidup dibangkitkan lagi ada di itu lagi kondisinya. Nanti hidup misalnya dia belum mengalami hidup lagi, dia akan hidup lagi di situ lagi. Akan ada di situ terus, di frekuensi itu terus gitu. Dia nggak pernah pindah ke level kesejahteraan itu gitu. Sementara di situ begitu ada di bawah situ, mau nggak mau emosi negatifnya terpengaruh. Dia bergaul sama orang-orang yang sejenis satu frekuensi yang membuat dia semakin banyak emosi negatifnya gitu. Jadi energi buruk makin banyak terakumulasi. Dia ada di situ terus gitu. Nggak pindah-pindah gitu.
Jadi untuk mengentaskan kemiskinan, penderitaan, kemelaratan itu harus dengan kesadaran. Kesadaran bahwa yang bisa merubah ini hanyalah dirinya sendiri. Dengan mengetahui hukum-hukum yang ada di semesta ini, gitu, kira-kira gitu. Oke. Ada pertanyaan selanjutnya, Mas Sony. Jadi ini episode banyak teman-teman yang komen paling bikin merinding ya, Mas Sony ini. Ini harus dilepas lagi, Mas. Dilepas. Oke, sebagai orang yang beragama Islam, Tuhan mempunyai 99 nama, yang mana nama satu dan lainnya kadang terkesan paradoks, gitu ya, Mas Sony ya. Misal dia dikatakan maha pengasih, tapi juga dia maha pemberi balasan, gitu kan. Nah, bagaimana kita bisa memahami tentang paradoks dalam nama-nama Tuhan itu tadi? Jadi Tuhan itu tidak terbatas. Tidak ada sesuatu di luar Tuhan. Sehingga kita nggak bisa mengatakan bahwa yang baik-baik di dalam Tuhan, yang nggak baik-baik di Luar Tuhan. Kan nggak ada sesuatu di luar Tuhan. Nah, lalu kemudian kita juga nggak bisa mengatakan bahwa kita nggak boleh judging gitu orang. Ya, nggak boleh judging ya. Karena semua itu bisa sedang dipakai Tuhan untuk menjalankan peran-perannya. Gitu. Nah, tetapi dari semua itu semua, Tuhan memilih Ar-Rahman gitu, kasih sayang gitu untuk dirinya. Di surat 654, 612 gitu ya, itu aku memilih Ar-Rahman gitu. Artinya dia kan punya sifat banyak. Jadi sebenarnya kalau kita sudah sampai di kesadaran lebur ke dalam Tuhan, larut ke dalam Tuhan, luruh di dalam Tuhan, semua sifat Tuhan yang tadi Mas sebutin itu akan lebur ke dalam satu yang namanya Ar-Rahman gitu, Maha Kasih, Maha Sayang gitu. Sebagai contoh, Tuhan membalas. Mas, kalau nggak ada hukum tabur tuai, kita nggak pernah sadar loh. Ya. Jadi sebenarnya yang membalas bukan Tuhan loh, perbuatan kita sendiri. Tuhan nggak pernah loh ngebalas, menguji, mengazab, membalas, menghukum, nggak pernah loh. Itu hanya sistem aja. Sistem. Semua sistem kok. Orang yang masih menganggap bahwa Tuhan menghukum, membalas, mengazab, menguji, apalagi itu berarti belum betul-betul lebur di dalam dia dan memahami gitu. Jadi yang membalas kita perbuatan kita sendiri kok. Iya. Bahkan kalau kita berbuat baik dibalas berlipat. Nah, nanti kalau kita lebih dalam lagi, perbuatan baik yang dilakukan Tuhan itu lebih tinggi lagi melalui diri kita, itu kasih sayangnya lebih tinggi, balasannya lebih berlipat lagi. Jadi yang disebut hukum paradoks itu, kita tuh ada di mana sih posisi kita? Kalau kita ada di pikiran kita masih berprasangka buruk sama Tuhan itu. Dan ya kan, berprasangka buruk nih sama Tuhan nih. Ya. Berprasangka buruk itu misalnya gini, semua ini saya misalnya gini, saya ini mengalami keburukan ini akibat dicoba nih sama Tuhan. Itu berprasangka buruk loh sama Tuhan. Diuji. Ini ujian nih dari Tuhan. Tapi kalau orang udah sampai di kesadaran jiwanya, dia akan tahu, aku ngalamin ini karena aku pernah melakukan perbuatan di masa lalu dan ini buah karmanya matang, aku harus mengalaminya. Jadi ini bukan karena Tuhan. Di 4 ayat 79 dibilang, segala yang buruk dari kamu, yang terbaik adalah dari Tuhan gitu. Kalau waktu melakukan keburukan itu aku dibimbing Tuhan, aku nggak akan melakukan keburukan itu gitu. Dan nggak akan jadi keburukan yang aku alami sekarang gitu. Jadi kalau kita selalu terus-menerus terhubung,
itu yang terbaik lah yang selalu dialirkan gitu Mas kira-kira. Jadi nama-nama Tuhan itu kalau dilebur jadi satu hanya Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahman, maaf pengasih, maaf penyayang. Oke, aku bahagia banget ya hari ini ya. Mungkin satu pertanyaan penutup. Mungkin kalau dibahas nih bakal panjang, tapi mungkin secara substansial saja, Mas Sony. Mungkin di next bisa kita perdalam lagi ya. Mudah-mudahan Mas Sony nggak bosan-bosan kita undang gitu ya. Satu pertanyaan terakhir buat Mas Sony di episode yang keren kali ini. Proses mengalami kiamat yang sesungguhnya itu bagaimana, Mas? Nah, kiamat saya juga udah bahas tuh. Jadi kiamat itu, adalah proses paradoks atau dualitas. Jadi ketika segala sesuatu hancur, ada sesuatu yang direkonstruksi gitu. Ya. Jadi kiamat itu ada kehancuran dan ada rekonstruksi gitu. Nah, kita sering menganggap bahwa kiamat itu the end of everything. Seluruh alam semesta ini hancur, selesai, lalu ada periode di mana hanya ada Tuhan aja, alam ciptaannya nggak ada, bukan itu gitu. Kiamat yang sesungguhnya itu terjadi di dalam diri kita masing-masing gitu. Jadi proses kehancuran dan kebangkitan pada saat yang bersamaan di dalam diri kita, itulah yang disebut sebagai kiamat gitu. Nah, sebagai contoh di situ di Tiga Fakir saya menyebut ada 3 macam kiamat gitu. Ada kiamat 1, 2, 3. Kiamat 1 itu adalah proses ketika kiamat terjadi di aku 4 atau tubuh fisik kita. Ketika kita kemudian durasi hidupnya di hidup ini selesai, gitu, kita akan mengalami proses sakaratul maut, kematian. Proses dari mulai sakaratul maut dan kematian sampai mengalami melepaskan segala sesuatu asosiasi dunia yang kita alami, yang hadapi sekarang, kita lepas semuanya itu, dan ada proses namanya evaluasi gitu ya, evaluasi atau kontemplasi, dan kemudian sampai akhirnya Tuhan memberi hidup yang lain di fisik yang lain, itu namanya kiamat juga. Jadi ada yang mati, ada yang dibangkitkan gitu. Dan kiamat yang bagus kalau di 1915 atau 33 itu, 1933 itu, kesejahteraanlah bagimu saat kamu lahir, hidup, mati, dan dibangkitkan hidup kembali. Itu kiamat 1. Di aku 4. Lalu kiamat 2 adalah ketika di dalam diri kita terjadi proses kehancuran atau kematian dari jiwa kita gitu. Jadi semua jiwa itu adanya di aku 3. Jadi semua keinginan, kemauan, emosi, pikiran, dogma, doktrin, konsep, persepsi, imajinasi apapun yang ada memori di aku 3 itu hancur gitu. Hancur. Lalu kemudian terjadilah namanya kematian, yang namanya mati syahid itu. Mati syahid itu bukan berarti mati lagi perang, tapi mati lagi perang di dalam diri kita gitu. Karena ketika itu hancur, terjadi Mas yang namanya peperangan itu Mas di dalam diri kita, yang kata Nabi Muhammad lebih berat dari perang Badar itu. Jadi siapa yang memenangkan perang nafsu lawan diri kita yang sadar gitu. Sebagai contoh gini deh, tadi kita bicara tentang memberi dan nggak pelit. Ya. Terjadi peperangan nggak di dalam? Pasti dong. Antara si pelit sama si mau memberi. Saldoku berkurang. Iya. Perang kan. Akhirnya yang menang siapa nih? Nah ini juga kiamat nih. Di aku 3 itu, di jiwa kita kalah. Arum itu kalah, Romawi itu kalah gitu. Akhirnya dimenangkan oleh aku 2 ini, yaitu diri sejati. Itu juga kiamat. Tapi ini belum kiamat yang paling besar gitu. Kiamat yang terbesar adalah ketika kita sudah ada di aku 2, yaitu diri sejati kita, yang bisa mengamati segala sesuatu ini.
Kemudian Tuhan mengatakan, serahkanlah aku itu ke aku gitu. Serahkanlah aku ke aku. Aku yang menyadari aku gitu. Aku yang sedang menyadari itu, serahkanlah ke sumbernya gitu. Oke. Aku yang sedang menyadari itu, serahkan ke sumbernya. Nah, Mas Hendra, kita ini nggak punya apa-apa. Harta, pikiran, perasaan, dunia, macam-macam itu bukan punya kita, Mas. Tapi ada satu yang punya kita, Mas. Yaitu aku gitu. Yang Tuhan nggak bisa intervensi. Ya. Ketika Mas Hendra bilang, aku mau beriman Tuhan, aku mau kafir Tuhan, itu is your choice. Allah nggak akan intervensi. My choice gitu ya. Jadi free will itu adalah milik kita satu-satunya tuh. Yang Mas Hendra bilang, aku lagi marah nih, aku lagi begini nih, aku ini. Iya. Nah, si aku ini dilebur ke dalam sumbernya gitu. Nah, ini namanya prosesnya namanya Isa gitu. Isa Al-Masih tuh kalau hakikatnya adalah meleburkan roh ke Bapa gitu, ke sumber gitu. Iya. Apa tuh arti sumber, bukan Bapa fisik ya. Sehingga dia kalau di Quran tuh katanya diangkat gitu. Makanya peristiwa kiamat yang terbesar ini itu seringkali disebut peperangan antara Isa lawan Dajjal gitu. Iya. Dajjal itu bukan raksasa mata satu gede banget, dan Isa nggak diutus langsung secara fisik, tapi terjadi di dalam diri kita ketika si sumber dari semua kejahatan setan atau apapun yang ada di aku dua, yang disebut kita aku dua itu sumber tuh. Itu Dajjal kita, Mas. Bisa nggak dia menang lawan Isa? Iya. Kalau si Dajjal itu kalah, maka kita lebur ke dalam Tuhan gitu. Itu kiamat terbesar gitu. Luar biasa ya, Mas Sony. Jadi kita nggak perlu ya teman-teman semuanya untuk ikut fragmentasi gerakan apa yang kemarin dibangun sama teman-teman untuk jihad di Palestina gitu ya. Jihad yang paling besar ya di dalam diri kita tadi gitu ya. Oke, Mas Sony, matur suwun sangat ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya yakin video ini nggak akan bosan teman-teman. Aku akan tonton bolak-balik nanti di rumah. Dan sekali lagi mudah-mudahan kita tetap bersinergi ya, Mas Sony. Kayaknya teman-teman Ngaji Rosok butuh harus sering dialog, ngobrol dengan Kang Abu, dengan Mas Sony, dengan Bang Dame, biar sebagai teman untuk bertumbuh bersama gitu ya, Mas ya. Oke, Mas, matur suwun sangat ya atas waktunya. Terima kasih semuanya teman-teman yang udah hadir. Teman-teman semua. Saya mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata.